Senang sekali saya Jessica Abraham dapat kembali mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya berdoa kiranya Anda tetap dalam perlindungan Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Dan di bulan ini kita merayakan dan mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus telah lakukan buat hidup kita. Allah telah lahir ke dalam dunia dan Dia rela untuk menebus kita umatnya. Dan pada kesempatan hari ini kita telah menonton satu video yang sangat menarik yang menunjukkan bagaimana anak-anak kecil yang berada di dalam sebuah organisasi bernama Boys and Girls of Metro Atlanta menunjukkan apa yang mereka ingin lakukan di bulan-bulan Natal ini. Kita lihat bagaimana mereka diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan tentang kira-kira apa sih yang mereka inginkan, sebuah kado buat mereka bawa pulang di waktu Natal ini. Memang ya, Natal identik dengan kado. Dan seperti yang kita lihat, ada anak-anak yang bilang, oh saya mau Lego, oh saya mau Barbie, oh saya mau punya mainan yang baru, saya mau laptop. Tapi seperti yang kita sudah lihat tadi, ada pertanyaan selanjutnya karena orang-orang tersebut bertanya juga, apa sih kira-kira yang orang tua mereka inginkan sebagai kado Natal. Kemudian setelah ditunjukkan keduanya, mereka sudah sangat excited, sangat senang mau memilih kado yang mereka inginkan. Tapi kemudian mereka ditanya, dari dua kado ini kalau kamu cuman boleh pilih satu, kira-kira kado mana yang kamu mau ambil? Dan ternyata banyak orang ya, anak-anak ini memutuskan untuk memilih yang mana? Memilih kado untuk orang tuanya. Wah, saya membayangkan ya, kalau misalkan saya atau saudara ditanya hal yang sama. Kira-kira untuk tahun ini, untuk Natal pengennya kado apa? Kemudian ditanyakan juga, oh lebih baik pilih ini atau pilih sesuatu hal yang bisa dikasih kepada orang lain. Mana yang mau kita pilih? Dari sini kita belajar ternyata anak-anak tadi melihat ada kesempatan untuk mereka bisa memberikan kepada orang tua mereka dan ini membuat mereka senang sekali. Ada satu komen dari anak tersebut yang membuat saya jadi tersentuh ya. Karena dia bilang, oh kalau saya harus memilih di antara kedua hal ini, apakah mainan ataukah keluarga saya, tentu saya memilih keluarga saya. Karena mainan itu gak terlalu penting. Tapi keluarga saya itu yang paling penting. Wow, luar biasa sekali. Dan inilah video yang akan mengantarkan kita kepada topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang hidup berkemurahan hati. This year for Christmas, what are you hoping to get? A computer, Big giant Barbie house. A trophy case. an Xbox 360, Minecraft Legos. What do you think your mom or dad want for Christmas? My mom would probably want a ring. She's never really had a ring. Jewelry, she loves jewelry. A new TV. Like watches. So, we actually did buy an Xbox 360. What in the world? And what is this? Okay, you really got this for me? A new laptop. Wow. And It's a necklace. so we also bought a necklace because you said you also wanted to get a necklace for your mom or your auntie. The catch is that you can either get a gift for yourself or you can pick a gift for your mom and dad. I need you to pick one. Now before you answer, oh, I bet that's hard. Is that a really hard question? Mm-hmm. What gift do you pick? I choose this. I gotta go with the ring. What gift do you pick? That one. That one. The dress. I'll choose this for my mom. I'll choose this one. It's a really tough question, I'll but give him this you already know? Tell me why. because Legos don't matter. Your family matters. Not Legos, not toys, your family. So it's either family or Legos, and I choose family.
I get gifts every year from my family, and my mom don't get anything. If I get a laptop, my mom will get something. She helps me when I'm sick. She helps me with my homework. She gave me a house to live in. They look out for me and do stuff for me, so I need to give back to them. Now I have the opportunity to give him something. Because you actually picked the gift for your family, you're actually gonna go home with both. Tell me how you're feeling. I'm feeling really happy and thankful. Just happy. Thankful For your family? For what? for my family, everything. He did make his decision, actually. And he picked the Pandora charms. Oh, that is sweet. You're gonna make me cry. So where you putting it in your room? Oh, it's for me? Oh, it's so cute. Thanks guys. I was going to. Di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri yang diucapkan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat karena dia ingin mengingatkan bahwa inilah prinsip yang Tuhan ingin kita hidupi, yaitu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Cuplikan video tadi memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana memberi itu memang bisa menimbulkan kebahagiaan. Tidak ada satupun anak yang memilih kado untuk orang tuanya yang terlihat menangis. Tetapi mereka justru terlihat sumringah, terlihat bahagia, terlihat sangat happy sekali. Diberikan kesempatan, ya ada satu anak bilang, oh ini my chance, ini kesempatan saya untuk memberikan buat orang tua saya. Dan inilah yang kita lihat, memang ternyata ketika kita memberi sesuatu buat orang lain, secara psikologi ya memang kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih daripada kita menerima sesuatu. Dan ternyata ada beberapa penelitian yang ilmiah yang dilakukan untuk menemukan ternyata ada hormon-hormon yang dilepaskan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena itu dilihat ada beberapa university yang mengeluarkan penelitian ini dan melakukan penelitian ini juga menerapkan ya beberapa pendekatan terutama kepada orang-orang tua, orang-orang jompo, orang-orang sakit-sakitan untuk melakukan sebuah latihan memberi. Karena ternyata ketika mereka memberi, wow, hasilnya luar biasa sekali. Bukan hanya secara psikologi tapi secara fisik pun ternyata ada dampaknya. Misalnya orang-orang yang suka memberi, kolesterolnya itu bisa turun. Kemudian darah tinggi bisa stabil kembali. Gula darah pun bisa dikontrol. Wow, sungguh suatu hal yang luar biasa ya. Yang lebih luar biasa lagi, mereka menemukan bahwa orang yang suka memberi ini punya kecenderungan untuk hidup jauh lebih panjang. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan firman adalah iya dan amin. Bahkan ada seorang orang kaya sekali namanya John Rockefeller. Dia terkenal karena di tahun 1850-an dia jadi oil tycoon atau seorang milioner yang punya bisnis minyak. Saudara bisa bayangkan 90% minyak di Amerika saat itu dipegang oleh perusahaan minyaknya. Dan saat itu kalau kita lihat Amerika sedang giat membangun dan saudara bisa bayangkan orang ini kalau sekarang mungkin setara dengan Elon Musk ya. Dia benar-benar menjadi orang yang terkaya di dunia. One of the richest man alive in the world. Tetapi ketika dia berusia 53 tahun, dia divonis oleh dokter. Di usia tersebut walaupun orangnya kaya, punya banyak uang, ternyata dia menderita. Karena dia hanya bisa makan biskuit yang kering, kemudian tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena begitu stres, tidak bisa memikirkan hal-hal yang lain. Kalau tidur pun tidak nyenyak, makan sudah tidak enak. Dan dokter bilang, kalau kamu tidak merubah gaya hidupmu, kayaknya tahun depan kamu bisa mati umur 54.
Mendengar itu, John Rockefeller kaget sekali dan dari situ dia memutuskan untuk mau mengubah kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, wah saya punya uang banyak tapi kok saya tetap sakit. Saya punya uang banyak tapi kok saya divonis mau mati tahun depan. Ya udah deh, uang gak bisa mengobati saya juga kalau mati gak bisa bawa uang. Dan mulai saat itu dia bilang, saya mau jadi pegiat kemanusiaan. John Rockefeller dikenal jadi filantropis dan dia memberikan begitu banyak donasi, mendirikan foundation, memberikan pertolongan buat orang-orang. Dia dikenal menjadi salah seorang yang mendonasikan donasi yang terbanyak sepanjang sejarah. Yang menarik, kapan dia meninggal? Divonis 53 tahun, meninggal 54 tahun, dia mengubah kehidupannya menjadi orang yang murah hati. Dan Rockefeller meninggal dengan tenang waktu usianya 97 tahun. Wah, luar biasa sekali bukan? Memang dunia melihat ada benefit, keuntungan dari orang yang suka memberi. Tetapi hari ini kita mau melihat dari sudut firman Tuhan. Karena pasti ada prinsip-prinsip yang berbeda memberi menurut Alkitab dengan memberi yang dilihat oleh dunia. Dan prinsip apa yang mau kita pelajari hari ini? Ada 3. Prinsip yang pertama, memberi menurut Alkitab itu harus berasal dari hati yang berubah. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada seorang anak kecil, si Ujang. Dia diajarkan oleh mamahnya untuk memiliki kemurahan hati. Salah satu yang diajarkan kepada dia adalah dengan belajar memberi perpuluhan, mengembalikan uang Tuhan. Setiap minggu Ujang dapat uang jajan. Dan mamanya udah bilang, Jang, Alkitab bilang kamu mengembalikan sama Tuhan 10% ya. Jadi kalau mama biasa kasih uang jajan 10.000, kamu harus kembalikan 10% berarti 1.000. Nah biar gampang mama kasih 10 koin 1.000 ya, dan kamu nanti di gereja kamu bisa masukkan ke amplop, bawa ke sekolah minggu untuk dikasih sebagai perpuluhan. Mendengar itu si Ujang bilang, aduh gimana ya, saya pengen sih melakukan ini, mama udah ajarin. Tapi kalau dihitung-hitung 10.000 kurang 1.000, wah jadi 9.000 rugi juga ya. Dia putar otak gimana caranya biar mamahnya tetap bisa lihat dia kasih perpuluhan. Tapi dia juga gak mau bohong sama mamahnya. Tapi dia juga gak mau uang jajannya berkurang. Akhirnya di sore hari si Ujang keluar dari rumahnya ke tanah lapang di depan teras rumah. Dan dia teriak-teriak ke mamahnya. Mama, aku mau beli perpuluhan sama Tuhan. Kemudian dari 10 koin 1.000-an yang dia punya, dia bilang, dia tengadah ke langit dan dia bilang, Tuhan, aku mau memberi lebih daripada 10%. Aku mau memberi semuanya buat Tuhan. Tuhan, tolong berapapun yang engkau mau ambil, silakan engkau ambil Tuhan. Kalau engkau gak mau, engkau turunkan sisanya. Kemudian apa yang Ujang lakukan? Dia lempar 10 koin 1.000-an tadi, dan karena memang ada hukum gravitasi, tidak ada pohon sekitarnya, ya tentu 10 keping 1.000-an itu jatuh lagi ke tanah. Dan akhirnya Ujang bilang, oh Tuhan, mungkin Tuhan udah kaya ya. Mungkin Tuhan gak butuh uang saya. Puji Tuhan, dia ambil 10.000 utuh uang sakunya. Dan dia bilang sama mamahnya, Mama aku udah bayar perpuluhan tapi Tuhan tidak mau. Seringkali kita sama seperti Ujang ya. Memang kita tidak akan pergi ke lapangan untuk lempar uang kita. Tapi seringkali kita jadi orang yang kalkulatif, hitung-hitungan sama Tuhan. Kita mungkin minta tanda ya. Padahal sesuatu yang harusnya memang diberikan. Karena atau memang sesuatu yang Tuhan gerakan dalam hati kita. Tapi kita karena bandel ya, menyiasati Tuhan. Ada juga orang-orang yang merasa, wah kalau saya nggak bermurah hati nanti Tuhan nggak akan berkati saya. Wah kalau nanti saya nggak bermurah hati, apa kata pendeta, apa kata gereja. Ingat di dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 1 dikatakan,
ini tulisan yang ditulis mengenai pemberian sedekah. Ingatlah, kata firman Tuhan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang ada di sorga. Kalau kita lihat ternyata seringkali orang berpikir memberi, berkemurahan hati di dalam Tuhan itu prinsipnya give or take. Kalau saya give, nanti saya pasti take. Kalau saya memberi, pasti saya akan mendapatkan. Seringkali kita memakai pemberian ini sebagai pancingan buat Tuhan. Tuhan kalau saya kasih 1, Tuhan akan lipat gandakan jadi 30, 60, 100 dan seterusnya. Hati-hati, ini adalah motivasi yang salah. Karena kita memberi bukan artinya kita mengasihi Tuhan loh. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti memberi. Karena ada perkataan yang bilang, you can give without loving, but you cannot love without giving. Engkau bisa memberi tanpa engkau mengasihi, tetapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa engkau memberi. Di dalam firman Tuhan ada 2 orang pengusaha kaya yang sikap hatinya ini berbeda sekali. Dan menariknya kedua pengusaha ini ditulis di dalam Injil Lukas dan tempatnya berdekat-dekatan. Satu di pasal 18 dan satu di pasal 19. Di pasal 18 pengusaha kaya ini datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan apa yang harus aku perbuat untuk aku bisa mendapatkan kerajaan sorga. Aku udah melakukan ini ya, hukum Taurat semua aku udah lakukan. Lalu Tuhan bilang, oh tinggal satu yang kamu perlu lakukan. Kamu harus menjual semua harta milikmu. Kamu harus membagikannya kepada orang-orang miskin supaya engkau beroleh harta di sorga dan engkau ikut aku. Tapi apa yang menjadi respon orang itu? Dia pergi dengan hati yang bersedih. Orang yang hatinya belum diubahkan ketika diminta untuk memberi, untuk bermurah hati, itu pasti hatinya bersedih. Seringkali hatinya ngedumel. Sementara satu pengusaha lain di pasal yang ke-19 tidak pernah sama Tuhan Yesus diminta untuk menjual hartanya. Tidak pernah uangnya diminta sepeser pun, tetapi tanpa harus diminta. Dia bilang, Tuhan, aku mau untuk memberikan hartaku kepada orang-orang yang miskin. Dan kalau ada orang yang aku pernah rampas, aku pernah peras, aku mau bayar 4 kali lipat. Setengah hartaku akan kuberikan. Wow, perubahan yang luar biasa. Siapakah nama orang yang kedua? Tentu kita tahu, Zakheus, pemungut cukai yang hidupnya berubah. Sekali lagi ini menunjukkan, you can give without laughing, but you cannot laugh without giving. Ketika saudara bilang saya mengasihi Tuhan, hati saya telah berubah. Orang yang hatinya terbuka, salah satu cirinya adalah dompetnya juga terbuka. Tidak kalkulasi sama Tuhan, tetapi memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Berkemurahan, mau memberi. Hari ini adakah kita sama seperti pengusaha kaya yang tidak mau melepaskan hartanya? Apakah yang kita genggam selama ini? Sudahkah kita bilang, Tuhan ini harta dari Engkau, aku mau buka tanganku sehingga aku bisa menggunakan harta ini untuk Engkau. Ataukah kita selama ini sudah memberi, tetapi pemberian kita berasal dari motivasi yang salah. Tuhan kalau saya kasih A, Tuhan kasih B dong. Atau bahkan kalau saya kasih 10, Tuhan kasih 100 atau kasih 1000. Apakah itu sikap hati kita dalam memberi? Mari kita bertobat. Mari kita belajar memberi sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Yaitu memberi dari hati yang telah diubahkan. Poin yang kedua, firman Tuhan bilang bahwa prinsip memberi adalah memberi dari apa yang ada. 2 Korintus 8 ayat 12 firman Tuhan katakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di satu kantin pernah baca ada tulisan,
Hari ini bayar, besok gratis. Kalau saudara baca itu, kira-kira saudara akan pernah makan gratis nggak? Tentu tidak, soalnya itu filosofi sang pemilik kantin. Hari ini bayar, besok gratis. Esok kita tahu tidak akan ada. Tapi seringkali filosofi ini ada dalam hidup kita. Hari ini diberkati, besok memberkati. Besok kita bangun, kita baca filosofi yang sama. Hari ini diberkati, besok memberkati. Kita bangun, kita tidur, kita bangun, kita baca filosofi yang sama. Hari ini diberi, besok memberi. Tidak akan pernah kita seumur hidup memiliki kemurahan hati dengan prinsip hidup seperti itu. Saya bilang kalau orang ketika dia punya pendapatan 1 juta dan dia merasa pendapatannya itu tidak cukup untuk memberi, percayalah waktu dia dapat pendapatan 10 juta pun dia tetap akan bilang ini tidak cukup untuk saya memberi. Firman Tuhan ingin untuk kita memberi dari apa yang kita punya. Jadi kita tidak perlu menunggu ya sampai nanti kalau jika seandainya ketika. Tetapi Tuhan mau kita memberi apa yang kita miliki saat ini juga. Ada satu daerah di Mizoram di India, ini daerah yang sangat-sangat miskin. Tetapi mereka memiliki hati yang berkemurahan. Mereka memberi dari apa yang mereka punya. Satu gerakan yang mereka sebut sebagai a handful of rice, 1 genggam beras. Apa yang mereka lakukan? Mereka bilang setiap kali mereka mau masak nasi ini sama seperti orang Indonesia ya, kebutuhan pokok makanan sehari-hari. Setiap kali mereka mau bikin nasi, mereka akan ambil 1 genggam nasi dan mereka akan sisihkan. Di akhir bulan mereka akan bawa ke gereja dan ternyata dari masyarakat di desa Mizoram itu, pemberian mereka dari nasi yang terkumpul bisa mendanai pekerjaan Tuhan, misionari-misionari, bisa mendanai gereja untuk memberkati lebih banyak orang lagi. Bukan orang yang terlalu punya, tetapi mereka punya kerinduan untuk memberi. Bahkan mereka bilang begini, kalau hari ini kita masih punya sesuatu untuk dimakan, berarti kita masih punya sesuatu untuk diberikan. Apa yang kita punya dalam hidup kita? Selalu percaya bahwa Tuhan telah memberikan modalnya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya mau singkat benih itu menjadi life. L-I-F-E. Dalam bahasa Inggris L-I-F-E. L itu apa? Labor atau artinya tenaga, usaha, daya kita. Di dalam firman Tuhan ada seorang yang memberikan tenaganya. Dan tenaganya ini membuat kita sampai hari ini diberkati. Siapa namanya? Dia adalah Tikhikus. Saudara mungkin pernah baca namanya di dalam Alkitab beberapa kali disebutkan karena memang dia adalah rekan seperjalanannya Paulus. Mungkin Tikhikus tidak sepintar Paulus. Dia bukan seorang yang pandai menulis surat. Tetapi dia secara konsisten disuruh oleh Paulus mengirimkan surat ke tempat yang berbeda-beda. Salah satunya surat kepada gereja di Kolose. Rasul Paulus tuliskan, ini Tikhikus yang membawa surat bagimu. Tikhikus yang memberikan berita bagimu. Terimalah Tikhikus karena dia setia menolong aku. Wah, luar biasa sekali Tikhikus ini ya. Dia memberkati Tuhan lewat labornya, dayanya, lewat tenaganya. Hal yang kedua, kita bisa memberkati Tuhan, memberkati lewat influence kita. Influence berbicara soal pengaruh, mungkin influence diberikan kepada kita lewat kedudukan yang kita miliki. Siapa contohnya di dalam Alkitab? Kita tahu ada seorang yang kaya yang begitu dikenal bahkan didengar oleh Pontius Pilatus. Namanya adalah Yusuf Arimatea. Kalau kita baca di dalam firman, Yusuf Arimatea ini adalah orang yang meminjamkan kuburan
buat Yesus staycation over the weekend. Di akhir pekan kita tahu Tuhan Yesus mati di Jumat Agung dan dia bangkit kembali di Minggu Paskah. Dan Yusuf Arimatea ini adalah orang yang berpengaruh sehingga dia bisa bilang sama Pontius Pilatus, boleh nggak jasad Yesus yang tergantung di salib diturunkan sebelum hari Sabat untuk kemudian diberikan minyak dan kemudian dikuburkan. Ia memberikan pengaruhnya. Dan pengaruhnya ini benar-benar ya menjadi sesuatu yang memberkati. Kemudian L, labor, I, influence, F, financial atau keuangan. Siapa yang memberi dari keuangan? Kita sudah bahas orangnya Sakeus. Dia memberikan apa yang dia miliki, dia membagikan hartanya, dia mengembalikan apa yang pernah dia rampas. Siapa lagi? Wanita-wanita yang mengikuti Yesus dalam pelayanan. Salah satunya Lydia. Dia adalah seorang tukang kain ungu. Ya, waktu itu kain ungu adalah kain yang begitu mahal. Dan wanita-wanita ini mengikuti Yesus dan memberkati pelayanan Tuhan Yesus dengan harta miliknya. Dan yang terakhir adalah expertise atau kemampuan. Rasul Petrus pernah diminta oleh seorang yang lumpuh dan orang ini mengemis minta emas dan perak. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus, firman Tuhan bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Expertise bisa berbicara soal kemampuan, bisa berbicara soal karunia. Apapun yang kita miliki, baik itu tenaga kita, baik itu influence kita, pengaruh kita, baik itu keuangan, finance kita, baik itu expertise kita, kemampuan, karunia yang kita miliki, kita bisa berikan semuanya lewat hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hari ini, mungkin anak-anak muda yang mendengarkan khotbah ini, engkau biasanya memiliki tenaga yang lebih besar daripada kaum yang lain. Engkau mungkin punya waktu yang lebih banyak daripada orang-orang yang lain. Mari pergunakan usaha, tenaga, dayamu untuk memberkati firman, untuk memberkati gereja, untuk memberkati masyarakat, memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Gunakan daya itu, labor. Bagaimana dengan orang-orang yang duduk di pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat. Gunakan influence-mu ketika engkau duduk di posisimu. Pikirkan bagaimana cara memperluas kerajaan Allah dengan influence-mu. Untuk pengusaha, pergunakanlah finance-mu, keuanganmu, gunakanlah expertise-mu. Engkau bisa mulai mengambil anak-anak menti yang kau didik untuk bisa jadi entrepreneur yang baik, jadi pengusaha bisnismen yang memuliakan Tuhan. Dan biarkan apa yang kita miliki ini, benih yang Tuhan berikan, kita tanamkan, kita sebarkan sehingga Tuhan bisa melipat gandakan hal tersebut. Yang pertama, memberi dengan hati yang berubah. Yang kedua, memberi dari apa yang ada. Dan prinsip yang ketiga, ketika kita mau memberi dari teladan Bapa. Ayat firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36 berkata demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam suasana menjelang Natal, kita memperingati kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan saja kita menikmati berkat secara jasmani, kita menikmati berkat, misalkan ada keuangan kita diberkati, hubungan kita diberkati, kesehatan kita diberkati. Tetapi di momen Natal ini kita mengingat betapa Tuhan mengasihi kita. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 dikatakan Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk menderita dan dikurbankan demi menyelamatkan kita. Kesadaran inilah yang seharusnya mendorong kita untuk punya gaya hidup bermurah hati. Sama seperti Bapa di sorga murah hati, kita juga harus murah hati. Tentu kita sudah mendengar kabar berita bencana alam
yang terjadi di kota Cianjur. Sungguh menyedihkan kita. Tetapi puji Tuhan, kita melihat bagaimana bangsa Indonesia tanpa pandang suku, agama, latar belakang, kepercayaan, keyakinan, atau apapun, bergotong royong saling bantu-membantu untuk menolong korban gempa yang ada di Cianjur. Namun sayang, kita juga dengar berita miris bagaimana ada oknum-oknum tertentu, orang-orang yang tertentu yang melakukan hal-hal untuk menghambat pengiriman dari bantuan tersebut. Ada yang melakukan pencegatan, ada yang juga melakukan pungutan liar di beberapa titik. Memang disinyalir itu bukan orang-orang masyarakat setempat. Dan konon katanya ketika ditanya kenapa itu dilakukan, oh karena bantuannya tidak terarah ya, tidak merata dibagikannya. Memang ada baiknya ketika bantuan diberikan itu lewat satu pintu sehingga bisa dikoordinasi dengan baik dan semua bisa mendapatkan bantuan selayaknya dan secukupnya. Tetapi hal ini membuat beberapa orang, bahkan beberapa organisasi yang mengurungkan niatnya untuk menolong. Ada orang-orang medis yang siap untuk diluncurkan, batal untuk dikirimkan karena perbuatan-perbuatan seperti ini. Sampai ada orang yang bilang, oh kalau gitu udah biarin aja deh. Biar kapok mereka, kita nggak perlu bantu lagi. Wah saudara, kalau seperti ini sangat berbeda dengan teladan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, sama seperti Bapa murah hati, kita harus murah hati. Coba kalau kita bayangkan, apa jadinya kalau dosa, kesalahan kita yang kita lakukan berulang-ulang membuat kematian Tuhan Yesus yang memberikan hidup bagi kita di atas kayu salib dibatalkan. Bagaimana jadinya? Kalau Tuhan bilang, wah kamu orang berdosa lagi, udah ditolong jatuh lagi, udah ditegur, mau melakukan kesalahan lagi, udah deh pintu kasih karunia ditutup aja. Waduh coba saudara bayangkan. Tapi apakah itu yang Tuhan lakukan? Tidak. Bahkan ketika Yesus ada di atas kayu salib sekalipun, dia sedang tergantung, dia melihat orang-orang yang akan dia tolong. Orang-orang yang akan diselamatkan ketika mereka percaya kepadanya. Mereka menghina dia. Dan apa yang Yesus katakan? Firman Tuhan bilang, Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kita pikirkan kalau saat itu Yesus jadi kesal. Dan Yesus bilang, kurang ajar ini orang, gak tahu aku mau menyelamatkan mereka. Udah kalau gitu, dia cabut pakunya, dia buka mahkota durinya, dia turun dari salib. Dan dia bilang sama orang-orang itu, coba deh selamatin dirimu sendiri. Lalu dia pergi meninggalkan Golgota. Apa jadinya kita? Tapi apakah itu yang Tuhan Yesus lakukan? Tidak. Karena itulah saudara, janganlah kita berhenti melakukan perbuatan baik. Kita berhenti memberi, kita berhenti bermurah hati. Karena ada perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita menjadi tawar hati. Tentu ketika kita memberi, kita harus memberi dengan hikmat. Kita harus memberi sesuai dengan proporsi. Tapi firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9, kita sama-sama diingatkan bahwa kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apakah saudara dulu adalah orang yang bermurah hati, orang yang suka memberi, orang yang suka memberikan dana, daya, doa, dukungan. Tapi karena pahitnya, pengalaman-pengalaman hidup, buruknya orang-orang yang pernah saudara tolong, responnya yang tidak baik. Hati saudara menjadi tawar, hati saudara menjadi kecewa, jadi kecut dan saudara gak mau lagi memberi. Mari kita sama-sama hari ini bertobat. Mari kita minta kasih Tuhan Yesus. Kesadaran itu untuk kita bisa jadi orang-orang yang bermurah hati sekali lagi. Jangan biarkan hal-hal tersebut membuat kita berhenti untuk menabur. Karena petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai.
Jangan sampai benih yang Tuhan kasih kita hanya pegang di dalam tangan kita. Karena dulu kita pernah lihat benih yang kita tabur tidak jadi. Ingat saudara, benih perlu dilepaskan dulu sebelum Tuhan bisa melipat gandakannya. Hari ini kita diingatkan kembali, memberi adalah sesuatu yang baik. Memberi adalah teladan Tuhan kita. Memberi adalah sesuatu yang ilahi. Karena itu bukan hanya kita melihat benefit dari memberi berdasarkan apa kata dunia. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, saat kita memberi, mari kita memberi dengan hati yang benar-benar sudah diubahkan. Sehingga motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita memberi dari apa yang ada. Sehingga kita tidak menunggu-menunggu, tetapi kita memberikan apa yang menjadi bagian kita. Mungkin kecil, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa yang ada di tangan kita ketika kita berikan, lepaskan, Tuhan akan lipat gandakan. Memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dan ketika kita memberi, mari kita meneladani kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Allah murah hati, kita juga berkemurahan hati, meneladani Dia sungguh-sungguh, tidak mudah kecewa. Tetapi dengan tidak jemu-jemu, dengan setia terus menabur. Beberapa janji firman Tuhan saya bacakan bagi orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Matius 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amsal 11 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan katakan, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Di dalam versi bahasa Inggris, The Message, firman Tuhan katakan, the world of the generous gets larger and larger. Orang yang bermurah hati, dunianya makin besar dan besar dan besar. Ada pintu-pintu yang terbuka ketika kita bermurah hati. Tetapi, but the world of the stingy gets smaller and smaller and smaller. Tetapi dunia orang pelit itu makin kecil, makin kecil, makin kecil dan makin kecil. Di tengah zaman yang tampaknya menjadi egois, mementingkan diri sendiri, jadi individualistis, mementingkan kepentingan diri di atas kepentingan yang lain, dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan menjadi sesuatu yang bijaksana. Tapi hari ini kita diingatkan kembali, kita memiliki prinsip yang berbeda dengan dunia. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini firman Tuhan yang iya dan amin. Dan kalau hari ini saudara belum pernah merasakan atau mengerti atau mengalami apa yang firman Tuhan katakan, mari kita sama-sama belajar memberi. Memberi dari hati yang diubahkan, memberi dari apa yang ada, dan memberi dari teladan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Allah adalah Allah yang bermurah hati. Karena tanpa kemurahan hatimu, kami tidak bisa diselamatkan. Terima kasih di momen Natal ini, Engkau menunjukkan bagaimana kasih itu bergerak. Kasih memberi. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau memberi anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, lahir bagi kami, mati bagi kami, bangkit bagi kami. Biarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu bisa hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami benar-benar mengalami apa yang Tuhan katakan adalah lebih berbahagia untuk kami, untuk dapat memberi daripada menerima. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat, Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu, yaitu hidup dengan gaya bermurah hati. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki motivasi yang benar di hadapan-Mu, ketika kami melakukan dengan setia, bukan mengharapkan imbalan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang adil, yang akan melimpahkan kepada kami setiap berkat. Dan biarkan kami ditemukan jadi hamba-Mu yang setia, yang tidak menahan berkat untuk diri kami sendiri. Tetapi ketika
kami mendapat berkat itu, kami membagikannya kepada orang lain. Sehingga orang lain pun merasakan berkat dari Tuhan melalui kehidupan kami. Memberkati semua kami yang mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami sampaikan, alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.